Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang teori belajar humanistik. Sebelumnya, izinkan kamu untuk memperkenalkan diri dulu ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rika Handila dengan NIM 190 Kenalkan, nama saya Purna Yudanto dengan NIM 19 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasyul Zara dengan NIM 1901025. Perkenalkan, nama saya Sofia Maria Dinastiti dengan NIM 190102517. Perkenalkan, nama saya Maria Indriastuti dengan NIM 190102521. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nada Putri dengan NIM 19010252595. Perkenalkan, nama saya Rama Liana dengan NIM 19025. Yang pertama ada pengertian dari teori belajar humanistik. Menurut Uno, dalam teori belajar humanistik ini, belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Peserta didik dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Jadi secara singkat, pendekatan humanistik dalam pendidikan menekankan pada perkembangan yang positif, yaitu pendekatan yang berfokus pada potensi manusia untuk mencari dan menemukan kemampuan yang mereka punya dan mengembangkan kemampuannya tersebut. Hal ini mencangkup kemampuan interpersonal sosial dan metode untuk pengembangan diri yang ditujukan untuk memperkaya diri, menikmati keberadaan hidup dan juga masyarakat. Jadi keterampilan atau kemampuan membangun diri ini secara positif menjadi sangat penting dalam pendidikan karena kaitannya dengan keberhasilan akademik. Nah, karena teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya, maka tujuan utama para pendidik adalah membantu si siswa untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Jadi, teori belajar humanistik ini adalah suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia serta peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya. Oke, next ada prinsip-prinsip pendidik humanistik. Yang pertama, siswa harus dapat memilih apa yang mereka ingin pelajari. Guru humanistik percaya bahwa siswa akan termotivasi untuk mengkaji materi bahan belajar jika terkait dengan kebutuhan dan kebutuhan. Contoh konkret yang kita dapat ketahui bersama bahwa ketika kita berada di tingkat SMP, masuk untuk ke tingkat SMA atau SMK, itu kita akan dibuatkan dua pilihan, yaitu pertama kita akan memilih SMA atau SMK. Lalu ketika kita masuk ke SMK, kita akan dibuat banyak pilihan. Karena sesuai dengan passion kita akan mau memilih bidang apa yang ingin kita kuasai. Nah, terlebih juga ketika kita masuk ke SMA, itu akan ada dua pilihan, yaitu kita akan masuk ke IPA atau ke IPS. Nah, di sini kenapa dibuat seperti ini? Karena untuk membuat siswa itu semakin termotivasi untuk mengkaji bahan ajar sesuai dengan passion mereka. Jadi di sini teori humanistik itu menekankan kepada siswa-siswa untuk memilih, gitu. Memilih untuk apa yang mereka inginkan, apa yang mereka ingin pelajari. Kedua, tujuan pendidikan harus mendorong keinginan siswa untuk belajar dan mengajari mereka tentang cara belajar. Siswa harus termotivasi dan merangsang diri pribadi untuk belajar sendiri. Nah, di sini terlihat dalam kurikulum 2013, di mana siswa harus dituntut untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Nah, yang kita tahu bahwa kurikulum yang lalu itu mengedepankan kognitif siswa. Tetapi pada dasarnya di kurikulum 2013 ini lebih menekankan kognitif dan afektifnya. Nah, di sini teman-teman, maksudnya siswa itu boleh nih
mencari tahu sendiri gitu ya. Malah lebih baik mereka mencari tahu sendiri, mereka merangsang keinginan tahuannya sendiri untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang pembelajaran tersebut. Nah, yang ketiga itu pendidikan humanistik percaya bahwa nilai tidak relevan dan hanya evaluasi belajar diri yang bermakna. Nah, di teori humanistik sendiri itu nilai itu tidak menjadi poin penting dalam keberhasilan pembelajaran siswa, tetapi evaluasi belajar diri, yaitu proses pembelajarannya yang akan dikaji atau yang akan dinilai gitu, menjadi poin penting dalam penilaian proses pembelajaran. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya ketika siswa mendapatkan nilai jelek di dalam matematika, itu bukan berarti siswa itu bodoh, tetapi kita lihat lagi bagaimana proses pembelajarannya. Apakah dia malas, apakah dia rajin tetapi tidak teliti. Nah, di situ adalah poin penting di dalam teori humanistik tersebut. Yang keempat, pendidikan humanistik percaya bahwa baik perasaan maupun pengetahuan yang sangat penting dalam sebuah proses pembelajaran dan tidak memisahkan domain antara kognitif dan afektif. Nah, di sini sama seperti yang saya katakan tadi, di dalam kurikulum 2013 itu lebih meningkatkan lagi, lebih diterapkan lagi afektifnya, di mana siswa harus lebih aktif dalam proses pembelajaran. Jadi tidak lagi guru nih yang selalu memberikan ceramah tentang pembelajaran atau tentang materi pembelajaran tersebut, tetapi siswa dituntut untuk lebih aktif, untuk lebih mencari tahu, untuk mencari ide-ide yang kreatif di dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, yang terakhir itu ada pendidikan humanistik menekankan pentingnya siswa terhindar dari tekanan lingkungan sehingga mereka akan merasa aman untuk belajar. Nah, di sini kembali ke poin pertama, yaitu siswa itu boleh memilih apa yang mereka ingin pelajari. Jika nantinya mereka itu hanya disodorkan oleh guru pembelajaran A, sedangkan dia itu ingin mempelajari pelajaran B, itu akan membuat penekanan di dalam lingkungan dia belajar gitu, dimana dia akan merasa bodoh, akan merasa tidak bisa, padahal kepintaran dari masing-masing siswa itu berbeda-beda. Nah, contohnya seperti si Amir ini tidak bisa matematika, tapi dia dituntut untuk bisa matematika, bisa untuk mengikuti olimpiade matematika. Nah, ini kesalahan menurut saya, karena kepintaran dari seorang siswa itu masing-masing. Mungkin Amir tidak bisa matematika, tapi dia bisa untuk sains, tapi dia bisa untuk penjas, tapi bisa untuk seni, seperti itu. Next, ada model pembelajaran dari teori humanistik. Yang pertama, itu ada humanism of the classroom. Nah, ini dilatar belakangi oleh sekolah-sekolah otoriter yang tidak manusiawi, sehingga menyebabkan banyak peserta didik yang merasa tertekan dan bahkan mereka akan mengakhiri hidupnya. Sekolah otoriter ini banyak terdapat di Jepang dan juga Amerika. Maka dari itu, teori humanism ini membuat model pembelajaran yaitu humanism of the classroom. Mereka mengupayakan bahwa generasi yang akan datang itu mampu cerdas dalam emosi, cerdas dalam nalar, dan cerdas dalam spiritual. Tidak lagi mereka itu kerdil, terus pasif, dan tidak mampu mengatasi persoalan-persoalan yang akan datang. Yang kedua itu ada active learning. Nah, active learning ini membuat siswa itu harus lebih aktif dalam proses pembelajaran. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya ketika kurikulum dahulu siswa itu hanya mendengarkan ceramah saja, yaitu mereka itu hanya menghafal saja seperti itu. Tetapi sekarang ini kurikulum 2013 sudah membuat siswa itu lebih aktif lagi dalam mencari informasi, mencari keinginan tahuan yang lebih, mencarikan ide-ide kreatif, gitu kan. Nah, di sini teori humanistik ini mengedepankan keaktifan dari si seorang murid ini. Karena kenapa? Karena bagi teori humanistik, dengan adanya menghafal, mendengarkan, menulis, itu membuat siswa itu lebih paham lagi materi tersebut. Jadi tidak hanya mereka itu melihat lalu menghafal, tetapi di teori humanistik itu menyatukan semuanya, dari menulis, mendengarkan, lalu bisa dengan keaktifan mereka gitu ya, itu
digabungkan menjadi satu, menjadi suatu keaktifan untuk membuat mereka itu lebih paham materi tersebut. Selanjutnya ada teori belajar humanistik. Yang pertama ada David Kopp. David Kopp yang berorientasi pada teori humanistik ini menelurkan satu teori hasil pemikirannya, bahwa belajar merupakan sebuah proses saat pengetahuan diciptakan melalui perubahan atau transformasi pengalaman. Pengetahuan adalah kombinasi dari kemampuan untuk memahami dan mentransformasikan pengalaman. Kopp terkenal dengan teori pembelajaran eksperiental atau yang biasa disebut dengan experiential learning theory, yaitu sebuah teori pembelajaran yang ditekankan pada model holistik. Tahapan belajar menurut teori Kopp itu, yang pertama ada cognitive experience. Nah, di tahap ini merupakan tahap paling awal di mana seseorang mengalami suatu kejadian, sebagaimana adanya ia melihat, merasakan, lantas ia langsung menceritakan kembali kejadian yang dia alaminya. Lalu yang kedua ada reflection observasi. Di tahap ini seseorang yang mengalami kejadian yang baru saja terjadi mencoba untuk langsung melakukan observasi berupa pencarian jawaban, melaksanakan refleksi yang kemudian ditandai dengan munculnya beberapa pertanyaan tentang kejadian yang terkait. Lalu yang ketiga ada abstract conceptualization. Tahap ini di mana kondisi seseorang berusaha membuat abstraksi atau pengembangan teori dari objek perhatian suatu kejadian. Dan yang terakhir ada active experimentation. Tahap ini merupakan titik di mana seseorang secara aktif melakukan percobaan yang merupakan hasil dari aplikasi konsep dan teori ke situasi kenyataan. Yang kedua ada dari Hani dan Mumford. Pandangan Kopp sedikit banyak mempengaruhi pandangan dari Hani dan Mumford yang memiliki teori sendiri mengenai pembelajaran dan berpijak pada teori humanistik. Menurut mereka ada beberapa golongan orang belajar. Yang pertama ada kelompok aktivis. Kelompok aktivis itu tipe orang dengan golongan belajar yang mereka ini tidak sungkan untuk melibatkan diri dan berkontribusi dalam kegiatan. Mereka menginginkan pengalaman baru. Biasanya sifat orang dengan gaya belajar itu dia lebih mudah diajak mengobrol, pemikirannya relatif terbuka, bisa menghargai pendapat dan pemikiran orang lain dan memberikan kepercayaan pada orang lain secara lebih mudah. Lalu yang kedua ada kelompok reflektor, yaitu tipe orang dengan golongan belajar ini ditandai dengan karakteristik sifat orang yang sangat berhati-hati, cenderung memiliki banyak pertimbangan sebelum berani mengambil keputusan. Mereka tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain dan aura-aura ini cenderung konservatif. Lalu yang ketiga ada kelompok teroris. Kelompok teroris ini orang yang tergabung dalam golongan belajar ini biasanya termasuk orang yang kritis dan hobi menganalisis segala sesuatu dari segala sisi. Pikirannya rasional dan sangat menggunakan akal sehat, tidak suka dengan hal-hal yang spekulatif, pendiriannya kuat, serta tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Dan yang terakhir, kelompok pragmatis. Kelompok pragmatis ini golongan belajar di mana didominasi oleh orang-orang yang berkarakteristik yang praktis, menyukai hal-hal yang pintas dan tidak bertele-tele, dan berpikir bahwa sesuatu dianggap berguna ketika bisa dilaksanakan atau dipraktikkan dalam kehidupan. 4. Jika Hani and Mumford menyatakan adanya kelompok-kelompok belajar dalam teori pembelajaran mereka, lain halnya dengan pandangan teori belajar dari Habermas yang memerlukan hasil pemikiran berupa klasifikasi tipe belajar seseorang, yaitu A. Technical learning adalah teknik belajar di mana seseorang berinteraksi dengan sekitarnya, terutama lingkungan alam, secara benar. Mereka belajar tentang pengetahuan dan keterampilan apa yang dibutuhkan agar mereka bisa mengelola lingkungan alam secara baik dan juga benar. B. Practical learning adalah teknik di mana seseorang mampu berinteraksi dengan lingkungan sosial. Mereka belajar bagaimana caranya berinteraksi dengan manusia lain secara harmonis. Interaksi yang terjadi secara benar pada individu yang belajar dengan lingkungan alam
akan tampak relevansinya dengan kepentingan manusia. 3. Emancipatory learning adalah teknik di mana seseorang mencapai pemahaman dan kesadaran tinggi pada perubahan budaya sosial. Peserta didik membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang benar guna mendukung transformasi kultur yang terjadi. Ketika seseorang peserta didik sudah memiliki pemahaman serta kesadaran terhadap kondisi perubahan kultur ini, maka peserta didik dianggap sudah mampu mencapai tahap belajar yang paling tinggi. 5. Bloom and Caldwell. Pendapat hasil pemikiran mengenai aktivitas belajar juga ditelurkan oleh Bloom and Caldwell yang menyatakan bahwa individu perlu menguasai suatu hal setelah belajar melalui peristiwa-peristiwa belajar berorientasi pada tujuan belajar. Bloom and Caldwell mengklarifikasi beberapa tujuan belajar tersebut, yaitu A. Domain kognitif. Domain pertama ini terdiri dari beberapa level atau tingkatan belajar, yaitu pengetahuan, pemahaman, analisis, sintesis, dan juga evaluasi. B. Domain psikomotorik. Pada domain ini ada beberapa bagian yang merupakan rangkaian dari psikomotorik, antara lain menirukan gerakan, menggunakan konsep untuk bergerak, ketepatan melakukan gerakan, melakukan beberapa gerakan dengan benar, sampai berhasil melakukan gerakan tersebut secara wajar. C. Domain efektif. Pada akhirnya, Bloom and Caldwell mencurigakan pemikiran bahwa hasil belajar pada domain sebelumnya dipraktikkan pada domain afektif, yang terdiri dari pengalaman, sadar akan sesuatu, respon, berpartisipasi, penghargaan, menerima nilai tertentu, mengorganisasi, menghubungkan nilai yang terdiri dan dipercaya. Selanjutnya adalah implikasi teori belajar humanistik. Yang pertama, guru atau fasilitator diharapkan mampu memberikan kesan awal yang menyenangkan. Yang kedua, guru bertugas membantu setiap peserta didik untuk memperoleh dan memahami adanya tujuan perorangan dalam proses pembelajaran tersebut. Yang ketiga, guru yang berkiblat pada teori pembelajaran ini harus memiliki keyakinan bahwa setiap peserta didik akan melaksanakan tujuan yang paling tidak bermanfaat bagi dirinya sendiri. Yang keempat, diusahakan guru sebisa mungkin mengatur dan menyediakan berbagai sumber pembelajaran yang paling luas dan bisa dimanfaatkan oleh peserta didik. Yang kelima, guru harus mampu menempatkan diri sebagai suatu sumber yang sifatnya fleksibel. Keenam, guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran menurut kiblat humanistik harus mampu menanggapi berbagai respon yang terjadi dalam proses pembelajaran, baik respon yang sifatnya intelektual maupun yang lebih ke arah perasaan personal. Yang ketujuh, apabila kelas menjadi kelompok yang lebih mandiri, peran fasilitator sebagai guru yang mengajari harus perlahan berubah untuk menjadi murid yang belajar. Yang ke-8, meskipun fasilitator adalah seorang guru, namun ia harus bersedia untuk mengikuti proses pembelajaran. Yang ke-9, guru sebagai fasilitator harus bisa peka dalam menanggapi adanya respon yang lebih terkait pada perasaan, bukan pada konteks pembelajaran. Yang 10, sangat penting bagi seorang guru sebagai fasilitator untuk mengenali dirinya sendiri dan peserta didik hingga menerima adanya kekurangan yang muncul di tengah proses pembelajaran. Selanjutnya ada kelebihan teori humanistik. Yang pertama itu ada suasana pembelajaran yang saling menghargai, adanya kebebasan berpendapat, kebebasan mengungkapkan gagasan. Yang kedua, ada keterlibatan peserta didik dalam berbagai aktivitas di sekolah. Dan lebih-lebih adalah kemampuan hidup bersama, yaitu seperti komunal, bermasyarakat, di antara peserta didik yang tentunya mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Yang ketiga, teori ini cocok untuk diterapkan dalam materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, berubah sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Yang keempat, menurut aliran humanisme, individu itu cenderung mempunyai kemampuan atau keinginan untuk berkembang dan percaya pada kodrat biologis dan ciri lingkungan. Yang kelima, indikator dari keberhasilan aplikasi ini adalah siswa
siswa merasa senang, bergairah, berinisiatif dalam belajar, dan terjadi perubahan pola pikir, perilaku, dan sikap atas kemauan sendiri. Yang keenam, ada siswa diharapkan menjadi manusia yang bebas, tidak terikat oleh pendapat orang lain, dan mengatur pribadinya sendiri secara bertanggung jawab tanpa mengurangi hak-hak orang lain atau melanggar aturan, norma, disiplin, atau etika yang berlaku. Yang ketujuh, teori humanistik sangat membantu para pendidik dalam memahami arah belajar pada dimensi yang lebih luas, sehingga upaya pembelajaran apapun dan pada konteks manapun akan selalu diarahkan dan dilakukan untuk mencapai tujuannya. Ide-ide, konsep-konsep taksonomi tujuan yang dirumuskan dapat membantu para pendidik dan guru untuk memahami hakikat kejiwaan manusia. Jadi, kelebihan teori belajar humanistik ini yaitu peserta didik akan merasa senang dan bergairah, berinisiatif dan merubah pola pikir, perilaku, dan sikap atas apa yang mereka pikirkan. Teori humanistik ini juga menjadikan peserta didik bebas berpendapat dan mengungkapkan gagasan, sehingga peserta didik terikat oleh pendapat orang lain dan peserta didik dapat mengatur dirinya sendiri secara bertanggung jawab. Dengan teori ini membantu peserta didik dalam memahami arah belajar pada dimensi yang luas. Yang terakhir, ada kekurangan teori humanistik, di mana ada beberapa kekurangan dari teori humanistik itu sendiri. Yang pertama, teori humanistik tidak bisa diuji dengan mudah. Maksudnya, teori humanistik yang sifatnya adalah pembelajaran psikologi kepribadian tidak bisa diuji dengan mudah, karena tidak ada ukuran pasti sifat yang terletak dalam pribadi manusia itu sendiri. Yang kedua, selalu memberi kebebasan pada siswa. Maksudnya, pembelajaran teori humanistik dapat menyebabkan adanya pemikiran yang tidak terpusat pada pokok permasalahan, karena setiap individu diberikan kebebasan untuk dapat menggali potensinya masing-masing dan menjawab persoalan yang telah diberikan. Nah, dalam proses pembelajaran humanistik yang cenderung memberikan kebebasan lebih terhadap muridnya, biasanya cenderung disalahgunakan. Misal, dalam kerja kelompok, ada beberapa siswa yang hanya titik nama tanpa ikut bekerja. Yang ketiga, teori humanisme terlalu optimistik, secara naif, dan gagal untuk memberikan pendekatan pada sisi buruk dari sifat alamiah manusia. Yang keempat, banyak konsep dalam psikologi humanisme. Seperti misalnya, orang yang telah berhasil mengaktualisasikan dirinya masih buram dan subjektif. Maksudnya, hal ini juga masih menjadi salah satu kekurangan dari teori humanistik dalam pembelajaran ilmu psikologis. Ialah adanya beberapa konsep yang masih dikatakan buram dan subjektif karena guru tidak dapat memberikan informasi yang jelas. Konsep yang masih buram tersebut dapat menjadi penghambat pembelajaran. Yang kelima, psikologi humanisme mengalami pembiasan terhadap nilai individualisme. Yang keenam, teori humanisme ini dikritik karena sukar digunakan dalam konteks yang lebih praktis. Nah, teori ini dianggap lebih dekat dengan dunia filsafat daripada dunia pendidikan. Yang ketujuh, aplikasi teori humanisme dalam pembelajaran. Guru lebih mengarahkan siswa untuk berpikir induktif. Maksudnya, mementingkan pengalaman serta membutuhkan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedelapan, teori humanisme masih sukar diterjemahkan ke dalam langkah-langkah yang praktis dan operasional.